Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, kita kembali lagi di tema yang sama mengenai tentang hikmah perintah berkurban. Di dalam kisah tadi sepintas lalu bahwa ternyata asal mula terjadinya perintah berkurban itu adalah ketika pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya. Subhanallah. Namun karena keteguhan iman Nabi Ibrahim, ketakwaan dan kesabarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Coba bayangkan begitu beratnya rasanya mengutarakan maksud daripada Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Allah. Bagaimana tidak berat? Masalahnya ayah, bapak yang mau sembelih anaknya. Mana ada yang tega orang tua mau sembelih anaknya sendiri. Ini yang menjadi, maka memang ini dikatakan sebagai ujian yang sangat berat. Jangankan kita pemirsa, ibu bapak. Jangankan kita. Jangan mikir. Anaknya saja orang kalau dipukul sedikit, jamin dipukul, dikepes bawah sedikit, dikepes. Bagaimana marahnya itu mamanya, bapaknya. Bagaimana ini apalagi dengan seorang orang tuanya sendiri, bapak sendiri yang mau menyembelih anaknya di tangannya sendiri, Masya Allah. Tapi Masya Allah ya, karena ibadahnya Ibrahim kepada Allah, Nabi Ibrahim, dan ketakwaannya, kesabarannya Nabi Ismail alaihissalam, Masya Allah. Bayangkan coba, mau disembelih nih bos, mau disembelih. Apa Nabi bilang? Jawabannya Nabi Ismail ketika ditanya sama bapaknya. Nah, ada perintah mau disembelih. Begitu lantang jawabannya Nabi Ismail. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, insya Allah engkau mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Kira-kira bu, kira-kira pak, kira-kira kalau kita berada pada posisi itu, datang bapaknya tanya, nah sini kau dulu, sini kau dulu. Kenapa bapak? Sini kau dulu sebentar, sini kau dulu. Ada perintah Allah. Apa itu? Mau kau sembelih? Paling tidak anak tak bilang, bapak kita mau dulu baru saya. Itu coba kalau kita bawa kepada milenial yang sekarang. Itu memang, coba kita lihat. Tapi Nabi Ibrahim justru mengatakan, qala ya abatif al-matumar. Wahai bapak, kalau itu perintah Allah laksanakan. Wih, nyaman kalau begini. Tapi kalau anak sekarang sekiranya kita berada pada posisi itu, bapak kate morong baru saya. Karena kenapa? Tua mikir saya masih muda. Coba bayangkan. Pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekiranya ini terjadi benar, terjadi betul, maka apa yang terjadi? Maka semua orang tua, anak yang dia dicintainya, maka mesti harus dikorbankan. Subhanallah. Masya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Maka dengan itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi disinilah kehebatan Allah. Di saat perintah itu mau dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim, maka apa yang terjadi? Keteguhan imannya, kesabaran sudah tebalnya, kesabaran sudah tertanam dalam hatinya. Nabi Ismail sudah menyerahkan jiwa raganya kepada Allah hanya untuk melaksanakan perintahnya. Ketika pisau itu ada di lehernya Nabi Ismail, ya kan? Itu kan awalnya tidak dimakan pisau. Ketika Nabi Ibrahim mencoba tancapkan pisau itu di batu itu terbelah. Subhanallah. Maka ketika datang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mau disembelih, Nabi Ismail tergantikan dengan seekor domba
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Secara logika tidak masuk akal, tapi Allah yang berkehendak. Nabi Ibrahim berhasil melaksanakan ujian itu, ujian yang paling berat untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya, tapi Allah menggantikan dengan seekor domba. Kalau Allah mau, tidak ada satupun yang tidak terjadi. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berseru, maka jadilah sesuatu itu. Cukup Allah mengatakan kun fayakun. Itu Ismail tergantikan dengan seekor domba. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya perintah, hikmah perintah berkurban. Hikmah perintah berkurban adalah apa? Yang pertama, hikmah yang pertama diperintahkannya berkurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qarib. Makanya dalam bahasa Arab itu kurban, qoroba yakribu korban. Kurban. Qoroba. Artinya kurban itu artinya dekat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Itu tadi, mengorbankan jiwa raga kita. Salah satu di antaranya. Makanya tabe, apabila kita hendak berkurban nih, ada kemampuan kita untuk ikut berkurban nih, biasanya kan kalau tidak bisa 1 ekor, bisa satu ekor 7 orang, kelompok-kelompok namanya. Ketika berkurban, jangan sekali-kali melihat karena apanya, karena mau dibilang lah, karena apalah. Tapi ingatlah, pengorbanan itu akan ternilai ketika lahir dari niat yang tulus. Engkau mencintai kekasihmu, maka dipandang kekasihmu adalah perjuanganmu yang ikhlas. Ketika di balik hatimu yang tulus, akan terpancar jiwa-jiwa ikhlas. Jadi ini yang pertama, perintah hikmah, perintah berkurban yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, moto yang kedua, hikmah yang kedua, jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang lewat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.